Sebagai penutup ya, pemirsa Kabari, bisa tolong dijelaskan mengenai Indonesia Mengajar. Mungkin baik untuk para pemirsa Kabari di Amerika. Apa itu Indonesia Mengajar, programnya secara singkat saja, dan apa tujuannya? Ya, jadi kita tadi diskusikan pendidikan, siapa yang paling depan? Guru. Ketika kita lihat guru, kualitinya bermasalah, distribusinya tidak merata. Lalu kita mengatakan, mari kita do something instead of complaining. How? Let's organize untuk merekrut sarjana-sarjana terbaik untuk menjadi guru SD di desa-desa yang tanpa listrik, tanpa sinyal telepon, maybe no running water, di remote area Indonesia, di pulau-pulau kecil, di pegunungan-pegunungan yang tidak ada kekurangan guru. Pertanyaannya kemudian, mana ada anak? How come? If you are the best, mana mau jadi guru di tempat begitu? Tapi kami mengatakan, yang terbaik itu, anak-anak terbaik itu bukan tidak mau jadi guru. Mereka tidak mau menjadi guru seumur hidup. That's the question, that's the issue. Kenapa out of so many professions, ketika menyebut guru, it's a lifetime. Begitu when you say teachers, you assume it's a lifetime. Immediately come to your mind, a lifetime. No. Yang kita butuhkan adalah the best to be standing in front of classroom. That's what we want. Not that same person for 30 years, right? So we change that idea into let's take turn. Satu tahun saja. Jadi merubah persepsi. Ya. Jadi kemudian kita mengundang yang terbaik menjadi guru, tapi cukup 1 tahun. Begitu 1 tahun, kita mengirimkan pertama kali 50 orang targetnya. Yang mau kita kirim, kita mentargetkan mendapatkan pendaftar 500. Untuk bisa mengirim 50 orang. Do you know how many apply? 1.383. Wow. Dari mana-mana. Apa sebab begitu besar animonya? Justru that's the proof bahwa ibu kita masih melahirkan pejuang, Pak. That's the proof. Siapa bilang orang Indonesia pragmatis? Siapa bilang anak-anak muda Indonesia memikirkan diri sendiri? No. Kita hanya selama ini tidak lihat. Begitu ada kesempatan, they come. Apa bedanya dengan bung tahun 40-an 50-an? Kan kalau ditanya, kenapa pakai berjuang? Kenapa nggak urusin hidup sendiri aja? Insinyur, arsitek, seperti Bung Karno itu. Coba kalau dia mau kaya untuk dirinya, bisa sekali. Look, artinya republik ini still producing pejuang. Jadi kita masih melihat itu ada sekarang. Dan itu yang membuat kita merasa optimis about the future of this republic. Look at these young Indonesians. Banyak dari mereka, Pak, yang sudah bekerja di perusahaan-perusahaan, ada yang sudah multinasional di luar negeri ditinggalkan. Para professionals. Banyak. Karena kita mensyaratkan usianya di bawah 25 tahun. Usia di bawah 25 tahun. Ya, harus aktif. Good GPA. Harus aktif. Aktif maksudnya? You have to have activity during your studies. You have to harus ada leadership yang kuat, communication skill yang baik. Jadi kita merekrut anak-anak dalam bahasa kita adalah anak-anak muda dengan world class competence. Kompetensinya world class, Pak. Itu kita, dan banyak anak Indonesia yang punya kompetensi world class. Kita undang mereka. Nah, datanglah 1.300 ini. Aduh, menseleksinya sulit sekali. Karena kita cuma punya slot 50. Jadi kita dapat creme de la creme yang kemarin. Lalu mereka dikirim untuk menjadi guru selama 1 tahun. Sebelum jadi guru, mereka di training dulu selama 7 minggu. 7 minggu. That was last year ya? Itu last year. Nah, kemudian mereka dikirim ke ada yang di Pulau Rupat namanya, di Kepulauan Riau, di Riau. Ada yang di Lampung, di namanya Tulang Bawang Barat. Ada yang di Pasir, di Kalimantan Timur. Ada yang di Majene, Sulawesi Barat. Dan ada yang di Maluku Utara, Halmahera Selatan.
Itu di Amerika Selatan tuh pulaunya kecil sekali, in a place of nowhere. Nah, kita menginginkan program Indonesia Mengajar 2 tujuannya. 1, mengisi kekurangan guru di daerah-daerah terpencil. Yang kedua, kita ingin menciptakan supply pemimpin baru Indonesia masa depan. Siapa mereka? Mereka yang memiliki world class competence, grassroots understanding. Oh, wow. Hari That's ini, noble. today's yang memiliki world class competence knows nothing about grassroots. Mostly. Betul. Okay? Mereka yang tahu grassroots has no competence untuk berada di world class. We want to have both. Bayangkan Pak Vincent, Pak Anwar, misalnya 15 tahun, 20 tahun lagi kita akan punya CEO bank-bank besar, CEO perusahaan-perusahaan besar, university presidents, kemudian ada editors, diplomat, ambasador, macam-macam, yang mereka pernah jadi guru 1 tahun di tempat yang tanpa listrik, tanpa sinyal telepon. Itu membuat orientasi mereka, kepedulian mereka kepada daerah jauh berubah. Kenapa? Rumah yang ditinggali selama 1 tahun itu adalah keluarga barunya. The village you spend there 1 year is your second village. Dan ikatan yang terbangun, persaudaraan yang terbangun, itu akan membuat the fabric of this society is much stronger. Tenun kebangsaan kita menjadi lebih kuat. Orang dari Medan kuliah di ITB, lalu bertugas ketika mengajar di Halmahera Selatan. Dia menjadi rajut yang membuat Indonesia kita menjadi lebih kuat. Seorang beragama Katolik tinggal di sebuah keluarga Muslim di kampung yang belum pernah ketemu orang yang beragamanya bukan Muslim, di pelosok sana. Pengalaman baru yang luar biasa. Bagi yang beragama Katolik ini, mereka merasa ketemu baru. Bagi mereka it's part of this. Kita membuat Indonesia lebih baik. Yang Hindu dari Bali begitu juga. Jadi bayangkan, ini bukan semata-mata mengirim guru. Ini adalah program untuk membuat fabric of our society stronger. Yang kedua, supplying future leaders in the long run. Karenanya kita hanya merekrut yang terbaik. Nah, yang kedua, kita sudah sedang di training Pak sekarang. Akan dikirim bulan Juli. Itu 73 orang yang mendaftar 4.200 sekian. Oh, fantastis. No, itu kembali lagi. Apa yang bikin mereka tertarik tadi? Jadi, saya sering mengatakan pada mereka, satu saat nanti, mungkin sudah senior seperti Pak Anwar, Pak Anwar bisa bilang sama George dan Sebastian, I was one day a teacher in that remote village. I have served my nations. I have served my nations. Okay. Sekarang It's a kind of different setting No, of artinya, nationalism. jadi kalau probably. begitu apa namanya, national bobos itu sekarang rupanya tinggi kalau begitu. sebenarnya tinggi. Tinggi, Hanya kan? selama ini avenue untuk mereka channelkan nggak ada. Oh, begitu. Ada satu orang anak yang mengatakan begini, Mas, saya dari dulu bercita-cita untuk melakukan sesuatu untuk Indonesia. Tapi saya selalu membayangkan saya akan kerja dulu sampai menjadi seseorang, lalu saya akan melakukan sesuatu. Dengan adanya program ini, saya bukan siapa-siapa dan saya bisa berbuat sesuatu. Nggak harus menjadi siapa dulu. Siapa dulu ya? Kan tidak Jadi siapa- selama siapa. mereka di sana tunjangannya bagaimana? Mereka digaji dengan gaji yang cukup baik, meskipun uangnya biasanya nggak habis Pak, Betul. karena nggak mau belanja apa. Nggak ada. Oh, di daerah terpencil ya. Ya, karena itu kan you have the money, tapi kalau nggak ada tempat belanja juga. Nggak ada. Jadi mereka digaji. Yang kedua, kita berharap mereka di sana bukan saja mengajar, tapi kita mengistilahkan mengajar Pak. Oke. Karena kita ingin hadir di sana tidak seperti orang yang menggurui. Anak-anak ini hadir ke sekolah dengan mengatakan kami akan membantu tugas Bapak Ibu guru di sini. Dan kami datang membantu, karenanya kami nggak berani menggunakan istilah mendidik.
Karena mengajar itu hanya satu komponen saja. Ya. Teaching is only small part of education. Betul. Tapi kita menyebutnya teaching, mengajar. Supaya anak-anak ini datang lebih humble. Oke. Tetapi kita berharap mereka di sana mengajarkan cuma sampai siang, Pak. Dalam kenyataannya anak-anak ini sampai sore, Pak, di tempat-tempat mereka mondok. Jadi mereka tinggal dengan keluarga di situ, keluarga lokal. Itu rumahnya jadi tempat kursus. Kalau siang sore anak-anak datang belajar, dan anak-anak itu kalau di kota kita sering menemukan anak-anak susah belajar, di sana karena jarang buku, jarang. Wah, mereka antusias sekali. Lalu yang tidak kalah penting, Pak, kehadiran anak-anak ini di pelosok-pelosok itu, kita berharap bisa memberikan harapan baru, mimpi baru. Saya ingin anak saya seperti dia 15 tahun lagi. Saya ingin seperti dia. Pinter, bisa ngomong, bisa mengajari, bisa. Nah, role model itu di banyak tempat nggak ada. Lihat ke gurunya, kelihatannya enggak kalau jadi seperti guru ini. Tapi datang anak-anak ini. Dan Pak, jangan dianggap bahwa di desa-desa itu nggak banyak masalah. Mereka datang ke situ, menemukan banyak sekali tempat yang tidak menganggap pendidikan itu penting. Sekolah buat apa? Sekolah nantinya juga akan mancing, nantinya akan mencari ikan. Untuk apa sekolah? Imagine you are the best train to teach, sampai di desa the entire village menganggap buat apa? Big challenge. Dan itu dialami anak-anak yang pada berangkat, Pak. Memangnya kemudian di setiap desa, wah ini hebat? Enggak, ini banyak sekali. Dan ini yang saya katakan pada anak-anak semua yang pada berangkat. Jangan menganggap 1 tahun itu adalah 1 tahun Anda mengajar. 1 tahun itu Anda belajar. 1 year is leadership training, priceless leadership training. My goodness. Jadi dia akan dihadapkan dengan sendirian, Pak, satu desa, gak ada orang lain, gak bisa ngomong ke siapa-siapa, Pak. Ya. Dia harus hadapi semua masalah on his own, there, alone, selama 1 tahun. Jadi maturity tumbuh, leadership tumbuh, toughness, you're tough, endurance tumbuh. Jadi secara pribadi anak-anak yang berangkat ini mengalami peningkatan kapasitas yang luar biasa. Tantangannya begitu apa? Karena tantangannya berat. Tantangan. Dan memang di desa-desa, di kampung-kampung sana tidak ada nanti yang rumor, yang gosip, Iya, yang iya. all those problems. That's part of the challenge. Jadi kita mengatakan, makanya kita menyebut ini bukan semata-mata mengisi kekurangan guru, tapi kita juga 20 years down the road, kita berharap supply new leaders untuk Indonesia. Nah, hari ini Pak, yang punya percaya diri untuk mengatakan I have served my nations adalah mereka yang berseragam, Yeah. baik pegawai negeri maupun militer, tapi mostly militer. Tapi yang sivil, Pak, coba tanya yang bisnis, tanya akademisi, tanya politisi. Berapa yang bisa dengan percaya diri mengatakan I was in that little village, I served my nation for 1 year. Dikit sekali. Nah, dari program ini kita berharap itu muncul. Jadi Indonesia Mengajar adalah cita-cita untuk kita mari membereskan masalah pendidikan, bukan sekedar komplain. We have list to complain, tapi let's send the best. Dan hari ini Pak, kita sedang melakukan rekrutmen sampai akhir bulan. Kemarin waktu hari pertama, 5 hari pertama itu sudah 1.600 yang memulai apply untuk ini. Semuanya dikerjakan online.